kembali lagi bersama saya William. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana sebuah RFID dapat membaca dan menulis saldo yang akan ditanamkan ke dalam kartu RFID tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita tadi tanamkan saldo. Bagaimana caranya? Silakan lihat video berikut ini. Ya, untuk alat dan bahan sendiri ada 2 buah LED ini, lalu sebuah RFID, lalu sebuah ESP32, kabel jumper, dan breadboard. Ya. Untuk rangkaiannya sendiri, ini di sini ada ground dengan ground, 3,3 volt dengan 3,3 volt. Lanjut D23 di MOSI, RFID sini nggak kelihatan. D22 di RST, D21 di SDA, D19 di MISO, D18 SCK. Untuk LED-nya sendiri LED 13, bisa lihat di sini. 13 yang ini, yang kabel biru. Lanjut LED 1 4. Oke. Ya, untuk di sini bagian codingnya kita jangan lupa menambahkan library Bluetooth serial MFRC522 dengan SPI. Lalu SS pin dan RST pin ini tergantung pin kita, tapi di sini saya memakai SS pin 21, RST pin 22. Lalu LED di 13. Nah, di sini mendefine kita pin modulnya, pin RST. Lalu di bagian setup kita memulai dengan serial 1600. Nah, SPA begin dan MRC PCD init ini kartu mulai membaca readernya ya, sudah mulai mereader. Lanjut di loop. Nah, ini jika serialnya tersedia maka isi saldo dibolehkan. Lalu jika sedia serialnya maka kita menginputkan karakter berupa char, lalu di read. Lalu jika saldo masuk maka kita akan memparsing dari char tersebut ke integer. Nah, saldonya itu tidak boleh lebih, karena integer tidak boleh lebih dari 255. Ke saldo kurang dari 0 maka tidak boleh. Nah, ini saldonya dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena cuma bisa masuk 255 karakter. Jadi dikalikan 1000 aja biar lebih enak. Nah, selanjutnya di bagian notifikasi, ini notif false, silakan masukkan jumlah saldo input. Lanjut, jika ada kartu baru hadir maka ini kita return lagi. Nah, di sini adalah proses membaca UID kartu seperti byte array, UID byte, dan size-nya. Nah, ini tipe kartu nih karena ada beberapa, jadi yang sesuai yang bisa dibaca. Nah, di sini saya menggunakan sektor 1 dan sektor blok address 4. Nah, dicek statusnya. Buffernya 18. Lanjut ini membaca lagi. Proses isi saldo, dibaca blok address, buffer, dan size-nya. Jika oke, maka buffernya 0. Lanjut all digit, berarti yang saldo lama yang setelah ditambahkan sebelumnya mungkin ada, langsung dikali 1000. Nah, jika gagal maka kita langsung nge-reset reader. Saldo, nah, digit jika limitnya melewati 255 maka 255.000
tidak boleh melewati dari 255.000. Ini ngebaca lagi, jika gagal maka get statusnya. Ini ngebaca lagi status kodenya, jika oke. Lanjut kita ke blok data blok 0. Kita berhasil menambahkan saldo dari buffer 0, data blok 0. Nah, saldo sekarang adalah saldo yang telah ditambahkan. Jika gagal membaca block address, power, dan size, maka saldo tetap sama. Nah, ini kita menambahkan cek saldo. Ini cek saldo, buffernya dibaca dari buffer 0 dikali 1000. Lanjut ke bagian reset. Nah, ini reset header adalah proses mereset ketika gagal membaca kartu atau gagal menambahkan saldo. Ya, sekian itu aja. Bagaimana implementasinya, silakan dilihat demo nanti berikut. Nah, ini untuk contohnya kita membutuhkan sebuah kartu. Kita cek. Nah, saldo sekarang 104.000. Kalau kita ingin menginputkannya, karena dikali 1000, jadi kita masukin angka aja 7. Masukkan 7, berarti diakumulasikan 1000 dikali 1000. Kita tap lagi untuk mengkonfirmasi. Tadi gagal membaca kartu. Coba kita ulang lagi. 7. Kita tap. Berhasil ya. Saldo sekarang 111.000 dari sebelumnya 104.000. Jadi kita bisa membaca saldo sebelumnya. Kalau ingin ngecek saldo aja tinggal langsung tap. Tuh. Sekian. Nah, untuk pembayaran sendiri kita sama juga, include NFC 522H dan SPI. SS pin tetap sama dengan RST pin 21. LED 13. Nah, LED 1 44. Lalu di sini kita mulai membaca SS pin dan RST pin. Nah, ini tagihan kepada merchant. Kita membayar di kelipatan 5.000. Ada notifikasi nanti, dan saldo tipe long integer int digit. Nah, untuk setupnya serial begins 9600 dan SPI dan MRC ini untuk membaca lagi. Untuk outputnya sendiri ada LED 1 dan LED. Nanti gunanya untuk apa kita lihat. Lanjut. Nah, ini jika kita membayar lebih dari 255.000, maka itu akan menjadi error. Ini ketika bisa bayar, lanjut di tab berkurangnya berapa. Berkurangnya angka yang dimasukkan dibagi 1000. Nah, untuk void loopnya, jika ada kartu baru masuk, return. Lanjut, jika read card serialnya dibaca, lanjut ke sektor 1 dan block address juga 4. Kita lihat status kodenya, buffernya 18. Lanjut kita ke bagian print current data sektor nih, yang data sektor yang sekarang, UID, key, dan sektornya. Lanjut kita membaca saldo. Bagaimana cara membaca saldo? Status code ini dibaca semua
seperti yang kayak di atas, tapi ini nggak ngedumping. Ini lanjut membaca status kodenya. Nah, jika status kode oke, lanjut di bagian sini. Tapi jika gagal, maka print gagal. Lanjut, ketika gagal maka reader akan mereset. Nah, ini old digit buffer 0. Old digit ini apa? Maksudnya ini adalah digit yang digit saldo yang lama, yang ada sekarang belum dikurangi. Dikali 1000, karena tadi kita sebelumnya kali 1000. Jika all digit kurang dari digit, maka tentu saja saldo tidak cukup. Nah, jika saldo tidak cukup, maka lampu LED 1 akan menyala. Jika LED 1 low, maka ngereset reader. Ini adalah status dimana dia gagal membaca kartu, gagal menuliskan saldo pada kartu RFID. Lanjut ke bagian ini gagal membaca kartu. Bagaimana cara mengurangi saldonya? Jika buffer 0 dan data blok 0, nah saldo buffer 0 dikali 1000, maka saldo kartu sekarang print saldonya. Nah, ini lampu akan berwarna hijau, LED-nya high dan LED-nya low. Ini dumb battery, dan ini adalah perintah untuk mereset reader. Nah, untuk bagaimana demonya, mari kita lihat video berikut ini. Untuk contohnya, kita melakukan pembayaran. Bisa dilihat di sini. Ini sebelumnya saya telah coba, namun saldonya sekarang tinggal 51.000. Berarti dikurang 5.000 nanti. Ini kartu yang bisa berhasil, LED-nya nyala, warna hijau, dan saldo kartu sekarang 46.000 karena sudah telah dikurangi tadi. Nah, jika saya memakai yang tidak terdaftar, kita scan, saldo Anda tidak cukup, gagal bayar merchant. Kalau gagal, dia berwarna biru LED-nya. Sekian.